Sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kiperet Asmoro. Saat ini saya Kiperet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis cermin terkutuk. Kisah ini dari narasumber kita, Mbak Tika. Jadi ceritanya dari rentang waktu 2007 hingga 2008. Jadi Mbak Tika itu sudah lama berpacaran dengan pacarnya, ya, Mas Harun. Kemudian setelah lama berpacaran, akhirnya mereka menikah. Mereka berdua berasal dari keluarga yang cukup berada. Setelah menikah, mereka asli selama ini mereka tinggal di Jakarta sebelumnya dengan orang tua masing-masing. Kemudian setelah mereka menikah, mereka beli rumah ya. Jadi sebelum menikah mereka sudah beli rumah, dan pas setelah akad nikah mereka tinggal di rumah baru. Rumah mereka yang mereka beli itu rumah sudah jadi di daerah Cibinong. Rumah itu di komplek, dan rumah itu 2 lantai. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur, sementara di lantai bawah, lantai dasar itu ada garasi, ruang tamu, dan di bagian belakang ada kamar pembantu dan dapur. Nah, saat Harun dan Tika sebagai pasangan baru menempati rumah itu, mereka membersihkan. Mereka tinggal di rumah itu kira-kira setahun, tidak terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik saja setelah setahun tinggal di situ. Kemudian setelah setahun di rumah itu, kira-kira tahun 2008, saat itu istrinya Harun, Mbak Tika ini hamil. Karena masih hamil muda, dokter menyarankan Tika untuk istirahatlah di rumah, tidak banyak aktivitas untuk kesehatan kandungannya. Akhirnya Harun dan Tika inisiatif mau merekrut pembantu lah dari agen penyalur pembantu, yayasan penyalur pembantu. Nah, pada saat mereka sudah mau merekrut, kemudian mereka membersihkan kamar belakang, kamar pembantu. Ternyata di situ kamar pembantu terisi barang. Jadi oleh pemilik lama, kamar pembantu ini digunakan sebagai gudang. Di situ ada lemari tua yang sudah lapuk, dan ada meja yang kakinya sudah patah. Akhirnya barang-barang tersebut, meja dan lemari itu dikeluarkan, ibaratnya dibuang lah. Nah, yang tersisa dari kamar itu adalah sebuah cermin yang nempel di dinding. Jadi cermin itu setengah badan, dari perut sampai kepala ya, gitu. Nah, itu nempel di dinding posisinya, dan cermin itu nempel gitu, tidak pakai bingkai, tidak ada frame-nya. Nah, kemudian direkrutlah mantu baru masuk bernama Santi dari Jawa Timur ya. Nah, Santi itu kemudian ya sudah di kamar itu sudah diisikan tempat tidur baru, lemari baru, tapi cermin itu masih di situ. Nah, tinggallah Santi di situ. Nah,
Awalnya tidak ada masalah, namun setelah beberapa hari Santi bekerja di situ, adiknya Tika nginep di rumah itu. Pada saat malam, adiknya Tika pas mau buang air kecil dia di kamar mandi pembantu di bagian belakang, otomatis dia kan melewati kamar pembantu. Dia melihat, karena di kamar pembantu itu di jendela ya, dia melihat ada jendela kaca gitu, dia melihat ke dalam sekilas gitu. Si Santi pembantu itu sedang berdiri mematung di depan cermin. Aneh gitu, pas tengah malam kok berdiri mematung depan cermin. Namun ya si adik Tika ini ya sudahlah, merengos gitu. Paginya dia nanya sama Santi, adik Tika ini, kamu semalam ngapain tengah malam berdiri mematung di depan cermin? Cuman dijawab oleh si Santi pembantu itu, dijawab, enggak kok, saya tidur. Oh ya, mungkin saya yang salah lihat gitu, ibaratnya katanya adiknya Tika ini. Kemudian beberapa minggu kemudian ya sudah mulai membesar lah kandungannya Mbak Tika. Kemudian dia mengundang untuk melakukan pengajian. Dia mengundang saudara-saudara dan tetangga. Mereka pada datang acara pengajian. Nah, pengajian itu malam. Di situ kok tumben Santi itu berdandan, pakai make up, dan dia tampak cantik sekali. Akhirnya para hadirin yang menghadiri pengajian itu pada komentar ke Tika, itu pembantumu kok dandan cantik, nggak takut kamu nanti menggoda suami kamu? Ya Santi merasa suaminya karena cuek, terus dia juga nggak mau berprasangka buruk. Enggak lah, lagian Mas Harun kan sibuk kerja dan pulangnya malam. Cuman setelah melihat gelagat dia sudah agak berubah selama berapa minggu, apalagi komentar orang, akhirnya Mbak Tika ini memutuskan minta supaya supir keluarga mereka itu tinggal di rumah itu. Jadi di kamar belakang itu akhirnya dibuatkah satu kamar lagi di samping kamarnya Santi, di samping kamar pembantu Santi dibuatlah sebuah kamar lagi dengan tembok dari gypsum gitu untuk kamar supir. Akhirnya tidurlah di situ Pak Dadi, ya, supir keluarga. Nah, dari hari pertama Pak Dadi di situ dia merasa dia kurang tidur ya, kurang nyenyak, nggak bisa tidur karena dia merasa tengah malam sampai tengah-tengah malam juga si Mbak Santi pembantu itu teleponan sama orang. Terus dia komplain lah, tapi dijawab oleh Santi dengan lebih berani, ya saya kan kerja dari pagi, wajar dong kalau saya malam teleponan gitu ya, berarti suka-suka saya gitu ya. Mas tadi ogah lah ibaratnya, debat lah sama Mbak Tika. Akhirnya dia diam saja. Kemudian esoknya kira-kira jam 1 pas dini hari, Mas Dadi kan kebelet pipis, jadi dia ke kamar mandi pembantu. Nah, cermin itu letaknya ada di tengah kamarnya Santi dan kamar mandi pembantu. Nah, dia kok jadi ngelihat gitu ya. Tengah malam tuh Santi mematung gitu di depan cermin, terus kayak pegang lilin. Kemudian ya
Dia lewat, terus paginya dia ceritakan lah apa yang dilihat Pak Asdadi pada hari kedua itu ke Mbak Tika. Kok pembantu itu si Santi kok tengah malam mematung depan cermin kok kayak orang gila gitu. Tapi kan nggak mungkin lah bagi si Tika tuh mecat pembantunya itu si Santi karena dia kerjanya bagus dan tidak ada kesalahan juga. Nah, kemudian masuklah hari ketiga. Pas tengah malam kebelet pipis lah si Pak Dadi. Kemudian pas dia ke kamar mandi pembantu, dia mendengar kok tembok kamar mandi itu diketok, tok 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 gitu. Dibalas lah dari dalam kamar mandi pas Pak Dadi itu lagi di dalam kamar mandi, dibalas dia pukul juga tembok, tok 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 gitu. Tapi yang terdengar adalah suara perempuan ketawa. Pas itu takutlah Mas Dadi, lalu segera selesaikan di kamar mandi, lalu dia langsung ke kamarnya untuk tidur. Namun setelah dia duduk di tempat tidur di kamarnya, dia berpikir lagi, penasaran. Kok saya diketok gitu, terus terdengar ada suara perempuan ketawa. Akhirnya pada kira-kira jam 1 dini hari itu, dia memberanikan diri ke kamarnya Santi. Dia buka pintu kamar, dia lihat Santi lagi berdiri kayak mematung ke menghadap cermin, dia ngobrol sama cermin itu. Kemudian dia memberanikan diri di posisi membelakangi Santi. Santi tetap nggak menoleh karena dia asik ngobrol gitu. Terus dia kayak nggak mendengar ada si Pak Dadi datang. Pak Dadi melihat rupanya Santi ngobrol sama sosok nenek-nenek, rambutnya putih, orangnya udah tua sekali. Terus nenek-nenek bilang kayak bercermin gitu, aku cantik sekali ya. Terus kayak saling memuji lah antara nenek-nenek itu dengan Santi. Tapi posisi Santi kayak gak sadarkan diri gitu, kayak bukan Santi. Kaget lah pada Dini. Dia paginya diceritakan lah lagi yang dilihat pada hari ketiga itu ke Mbak Tika. Mendengar cerita dari Pak Dadi bahwa Santi ngobrol sama kuntilanak nenek-nenek, akhirnya Mbak Tika ini menghubungi temannya, orang pintar bernama Yahya. Dia kemudian pas Yahya itu datang, Mbak Santi memperkenalkan Yahya ke Mbak Santi. Dia bilang, ini teman saya Yahya. Kemudian Yahya ngomong sama Santi, Santi kamu mainnya terlalu jauh. Santi bilang, maksudmu apa? Maksudnya apa? Ya kamu pergi terlalu jauh, pulanglah gitu kata Yahya. Cuman Tika belum paham maksudnya si Yahya ini. Kemudian Yahya bilang, Mbak Santi sekarang wudhu lah. Kira Mbak Santi itu nurut, dia wudhu. Nah Santi yang sebelum acara pengajian itu, mulai dari situ dia suka dandan tiap hari. Dia sampai kondisi tadi kan sebelumnya dia sudah berwudhu hari itu, dia sudah bermake up hari itu, kemudian dia ambil wudhu, dia cuci muka gitu dengan wudhu itu, tapi nggak luntur bedaknya. Oh gitu. Setelah itu, oh gitu kata si Yahya. Dia akhirnya mengeluarkan dari tasnya botol berisi cairan kayak air putih gitu. Terus diberikan ke Santi. Dibilang, coba sekarang cuci muka dengan ini, Bu. Cuci muka seperti wudhu dengan ini. Akhirnya Santi cuci muka seperti wudhu dengan air itu. Kemudian setelah cuci muka, kelihatanlah wajah Santi seperti make upnya juga pudar, hilang. Tapi wajah Santi berubah jadi kayak tua pucet gitu. Tua pucet lemes gitu.
Kemudian minta izinlah Yahya untuk tinggal di kamarnya Santi. Akhirnya Santi pindah ke kamar lain. Akhirnya malam itu yang di kamar itu Yahya sama Pak Dadi, supir. Kemudian malam itu Yahya membereskan hal itu, dia melakukan zikir, kemudian diketok kaca itu. Keluarlah sosok nenek-nenek. Yahya bilang ke sosok itu, nenek-nenek itu, "Kamu ngapain di sini?" Sosok itu hanya ketawa-ketawa saja, tapi tidak menjawab Yahya. Kemudian Yahya baca-baca doa, zikir gitu, tapi sosok itu ketawa, nggak pergi, malah makin ketawa. Akhirnya Yahya keluarkanlah sebotol air ya dari tasnya, air yang seperti tadi sudah didoakan, kemudian dicipratkan kan, sambil dia baca-baca, dia cipratkan ke kaca itu. Kemudian yang terjadi adalah kaca itu bergerak, terus ada suara, kemudian kaca itu pecah, des. Lalu keluar dari kaca itu seperti kayak cairan hitam, kemudian keluar asap kehitaman gitu. Lalu ya kaca itu sudah berkeping-ping. Ya kemudian dibereskan, dibersihkan kaca itu dengan beserta dengan pecahannya, dibersihkan, di ruangan itu kemudian dibersihkan, kemudian bilanglah Yahya sama Putika paginya. Jadi ini kejadiannya. Sebelum Ibu tempati, pemilik lama ini pernah ada seorang pembantu tinggal di ruangan ini. Kemudian pembantu ini pakai jasa dukun lah, orang pinter. Dia pakai susuk. Kemudian dukun ini pun memberinya cermin ini supaya dia itu seperti kayak ke alam lain. Nah, jadi setiap yang bercermin di sini akan disukai. Jadi kayak punya aura lebih, dan si perempuan pembantu yang tinggal di situ dulu itu berhasil ibaratnya memikatlah majikan prianya. Kemudian rumah tangga majikan pria dan suaminya dan istrinya hancur, rusak. Kemudian pembantu itu pun akhirnya pergi dari rumah itu, tapi tetap meninggalkan cermin itu di situ. Dan setelah diusirlah, sekaligus pecahlah diusir oleh Pak Yahya ini, makhluknya dari situ pecah cerminnya. Jadi selesai sudah pengaruhnya. Tapi sesudah pecah cermin itu, Santi pun gak ingat apa-apa lagi. Jadi pertama kali sesudah dia dikasih air untuk cuci muka yang kedua, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi sebelumnya, apalagi sesudah cermin itu pecah. Dia gak ingat sama sekali. Namun untungnya Santi tidak kenapa-napa gitu, akibat cermin itu. Nah, jadi singkatnya hal itu sudah selesai, dan Yahya bilang ini problem sudah diselesaikan. Semuanya kembali jadi normal. Demikian dari saya, Kiperat Asmoro, kisah mistis cermin terkutuk. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.